Halo Sobat Sehat, selamat datang di Lini Podcast. Ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Nah, Sahabat Sehat, ada gak sih yang susah banget nih naikin berat badan dan merasa sangat kurus? Nah, cocok banget nih. Kali ini Lini Podcast akan berdiskusi tentang gimana sih caranya naikin berat badan bagi kalian-kalian yang kurus nih atau merasa terlalu kurus. Nah, bersama kita saat ini Profesor Dr. Hardinsyah MS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Hari ini, Prof. Kabar baik. Felix gimana? Baik banget, luar biasa. Oh, Karena hari aduh. ini kan kita mau membahas sesuatu yang menarik nih, Prof. Wah, Ya, mau bahas apa nih maunya? ya kan banyak kayak Prof di platform-platform, terutama platform gizi tuh banyak yang bahas tentang gimana sih caranya buat bikin badan kurus. Padahal banyak juga loh orang yang kesusahan menaikkan berat badan. Nah, itu menurut Prof gimana tuh? Masalahnya emang sebesar itukah di Indonesia? Ya, ini kalau kita bicara di usia anak akan beda dengan di usia remaja, akan beda dengan usia dewasa. Tendensinya sih bertambah umur, semakin banyak justru yang menginginkan berat badannya diturunin. Karena umumnya setelah dewasa justru banyak yang gemuk ya. Iya. Tapi ketika remaja dan awal dewasa itu hampir proporsional lah. Sekitar 1 dari 5 pria di usia akhir remaja dan dewasa itu mengalami kurus dan ingin menambah berat badan. Ya, dan kalau di usia dewasa justru sejumlah itu juga kurang lebih 1 dari 5 pria ingin menurunkan berat badan. Begitu juga kalau wanita sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya menginginkan di dewasa menurunkan berat badan, tapi kalau di remaja ya separuh dari laki-laki lah, nggak banyak banget. Tapi tetap ada ya, 1 dari 10 wanita remaja itu menginginkan menambah berat badan. Dia nggak pede badannya kok kurus banget gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana sih Prof? Kan tadi Prof bilang ada yang merasa kurus. Jadi sebenarnya gimana cara menentukan atau menandakan nih kalau misalnya orang itu kurus, apakah kurus cuma perasaan doang ataukah emang ada ukurannya gitu, Prof? Ya, perasaan salah satu ukuran tapi subjektif ya. Iya. Tapi ada ukuran-ukuran yang lebih objektif yang terukur. Kalau pada dewasa yang dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT ya. Ya, Biasa IMT. tuh kalau teman-teman gizi indeks massa tubuh itu kan ada rumusnya ya. Ya, Berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi Dibagi. dengan tinggi badannya dalam meter, dikuadratkan. dikuadratkan. Jadi kalau Felicia 1,7 atau berarti 170 cm itu kalau dalam meter kan 1,7. Ya, Jadi 1,7 kali 1,7. Kalau nggak salah berapa itu ya? 2,69 ya. sekian. Ya, nah berat badan berapa? Rahasia kan nggak boleh tahu kan ya. Ya. Asumsi ada orang di sana berat badannya katakan 50 kg. Amin. Orang di sana kan takutnya nggak enak ya. Iya. 50 dibagi 2, benar nggak sih tadi? Nah 1,7 kali 1,7 kan itu berarti sama dengan 17,17 digeser. Coba angka sahabat ini. sehat di rumah bantu hitung dengan kalkulator. Ya, jadi 50 dibagi itu ya masih di atas 22. Artinya kalau nilainya di bawah 18,5 itu berarti kurus. Kalau 18,5 sampai 25 atau 24,9 itu berarti masih dikatakan normal. Hanya normal kan ada batasnya ya. Normal benar-benar ideal itu yang di tengah-tengah dari 18,5 sampai 24,9. Ada yang rada hampir gemuk gitu ya, 24 ke atasnya hampir gemuk, nyaris gemuk. Ada yang 18,9, 18,6 nih nyaris kurus, tapi di bawah 18,5 kurus. Nah itu untuk memastikan apakah perasaan kita ini benar apa enggak ya. Oh, itu untuk dewasa ya, Prof. Kalau Ya. untuk remaja gitu, Prof? Ya, prinsipnya sama, hanya nanti ada standarnya menurut umur, sehingga dikatakan indeks massa tubuh menurut umur. Jadi kalau remaja usia 12 tahun
standarnya beda dengan 13 tahun. Laki perempuan juga beda lagi, beda dengan 14, tapi tetap dihitung dulu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter di pangkat 2 atau di kuadrat. Ya, contohnya misalnya karena di data riset kesehatan nasional Kementerian Kesehatan kan banyak yang ingin meningkatkan berat badan itu kan pria yang remaja, ya. Jadi pria remaja di Indonesia kan tadi 2 dari 5, sekitar 18% itu mengalami berat badan yang kurus. Nah, bagaimana cara menentukannya? Jadi ada namanya indeks massa tubuh yang orang-orang yang belajar gizi biasanya tahu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, kebetulan Lini Sehat punya alat. Kita dulu pernah buat ini. Wah, ini namanya unik sekali ya. Cakram status gizi Remaja. Ya, cakram status gizi remaja. Di sini ada 2 warna ya, yang untuk laki-laki yang warna biru. Laki-laki biru ya. Perempuan suka pink ya. Perempuan yang warna pink ya. Nah, tinggi badannya berapa? Jadi misalnya nih tinggi badannya 165 misalnya ya. Nah, kita aduk nih garis 165 di sini antara 1,6 sampai 1,7 meter. 1,65 dengan berat badannya. Berat badannya berapa ya harus ngukur, nggak bisa dikira-kira. Kalau dikira-kira nanti salah perasaan lagi ya. Katakan berat badannya 55. Ini ada angka 50, 55, 60 ada garis. Nah, diadulah panah ini 1,65 dengan 55. Terus maka didapat, baca di panah sini ada angka-angka ya. Jadi ini panah menunjukkan angkanya 20. Artinya indeks massa tubuhnya 20. Nah, 20 ini kalau hidup pada orang dewasa di atas 19 tahun itu pasti normal karena di atas 85. Di atas 18,5 di bawah 25. Di atas 18,5 atau di bawah 25. Jadi ini 20 normal. Tapi buat remaja beda lagi karena dalam masa pertumbuhan ya. Maka dilihat di belakangnya. Ya. Di belakangnya ada yang disebut ini ada batas atas, ada ideal, ada batas bawah. Jadi harus berada di antara batas atas dan bawah. Buat remaja yang tadi usia 17 tahun, ya, laki-laki, itu kisarannya kalau usia 17, 24,3. Jadi bukan 25, 24,3 ke atas sudah gemuk. Dan batas bawahnya di sini 16,9. Bukan 18,5 karena untuk remaja dia masih pertumbuhan, digunakan oleh Lembaga Kesehatan Dunia WHO namanya indeks massa tubuh berdasarkan umur. Jadi kisarannya kalau usia 17 tahun itu berkisar antara indeks massa tubuhnya 16,5 sampai 24,3. Kalau tadi umurnya 17 tahun, laki-laki, berat badannya 55 dan tinggi badannya 165 dan tergolong normal. Nah, tidak normal itu kalau berat badannya berapa, kita bisa hitung di sini. Kapan saatnya tadi mendapatkan 16,5. Jadi kembali kita putar aja ini. 16,5, ini 17 kurang sedikit. Ketika berat badannya, ya tadi tingginya 1,65, itu di bawah 45 kg, itu udah kurus. Ya, jadi perlu dipastikan apakah yang merasa kurus tadi betul-betul kurus apa enggak. Karena dalam penelitian kami dulu dengan segerombolan mahasiswa S1 kita lakukan ya. Pertama kita waktu itu zamannya belum ada medsos, telepon ya. Dari buku kuning ditelepon ada 600 orang di Bogor sekitarnya. Kemudian setelah itu dia jawab, menurut ibu berat badannya kurus atau gemuk? Gemuk. Kemudian kita boleh ketemu nanti, janjian ketemu bawa timbangan gitu ya. Terus kalau yang laki-laki juga, Bapak apa kabar bla 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 bla, ada pengantarnya lah ya, telepon survei. Kemudian ditanya, menurut Bapak berat badan Bapak berlebih, gemuk atau kurang? Kurang. Setelah itu, Bapak kami pengen ngobrol-ngobrol, datang ke rumah Bapak, boleh nggak? Oh boleh, nanti kita datang bawa timbangan, kita Jadi ukur harus dibuktikan berikutnya. Ya. Nah itu 60% wanita, ya ini usia dewasa ini, yang menyatakan dirinya normal padahal gemuk. Jadi wanita cenderung ngumpetin kegemukannya. Nah, kalau pria itu ada 30%, lebih sedikit yang ngumpetin. Sebaliknya juga
wanita-wanita yang dia gemuk, ya cenderung dia bilang dia normal. Ya, jadi ini barangkali apa ya? Kalau hanya berdasarkan perasaan, ya itu belum tentu benar. Karena itu gunakanlah ukuran-ukuran yang lebih objektif untuk memastikan. Karena ukurannya objektifnya membedakan ini cenderung sehat atau cenderung sakit. Jadi sebenarnya tuh kita nggak boleh kurus-kurus banget ya Prof ya. Ya harusnya gitu, karena ada konsekuensi atau dampak buruknya atau pengaruh buruknya. Apa aja tuh Prof dampak buruknya? Ya, jadi orang sangat kurus itu berarti lemaknya sedikit, cadangan lemaknya sedikit, cadangan energi berupa otot yang ada di otot juga sedikit. Nah, kalau cadangan ini sedikit, tentunya dalam jangka pendek kalau dia kerja mulai agak aktif, itu cepat lemah, cepat lemas, ya, cepat lelah. Belum lagi kalau disertai nanti dia anemi ya, ini baru dari cadangan energinya aja. Iya. Begitu juga cadangan glikogen di hatinya ya, hanya dalam waktu mungkin 1 jam udah pindah ke sumber energi berikutnya. Habis cadangan di otot pindah ke lemak juga kurang, jadi cepat lelah. Artinya apa? Kalau ini berlangsung terus, kemampuan dia untuk berbuat produktif kalau dia sudah bekerja, atau kemampuan dia untuk berpikir kan juga butuh energi, butuh cadangan juga, itu jadi berkurang. Belum lagi nanti mengganggu pikiran. Orang yang lemas, orang disertai dengan pusing, itu ada aja gangguan konsentrasi ya. Kita pernah juga meneliti itu di Cibinong ini ada tuh pabrik bra ya. Orang ada ribuan perempuan itu kerjanya menjahit bra. Nah itu kita juga lihat mereka-mereka yang anemi dan juga kurus, itu kesalahan jahitnya jauh lebih banyak dibanding yang dia tidak anemi dan normal. Jadi, artinya konsentrasi waktu menjahitnya kan. Iya, jadi sulit. Dia kalau salah sedikit loncatan jarum ketika dia mendorong, itu kan jadi dibilangnya apa? Nggak profesional. Nggak bisa dijual, diekspor. Dia kan membuatnya untuk diekspor. Iya. Itu yang masuk pada pasar second di dalam negeri kan, dijual murah ya, merek luar negeri gitu ya. Nah itu akibatnya kemampuan konsentrasi, kemampuan motorik itu terganggu. Nah dalam jangka panjang itu imunitasnya, ya bukan jangka menengah lah, dalam waktu beberapa tahun itu imunitas menurun. Kalau imunitas menurun itu udah gampang segala macam penyakit, apalagi penyakit infeksi ya, termasuk virus, patogen dari bakteri, macam-macam. Ya sederhananya orang itu gampang flu, gampang batuk, itu dalam kehidupan sehari-hari gitu cirinya ya. Gitu. Di samping tampak nggak bugar gitu ya. Karena ada orang kurus di tapal batas normal tuh bugar banget. Gitu. Awalnya ada yang bilang ya terlalu kurus ditiup angin terbang gitu ya. Kayak kapas gitu. Iya, karena terlalu kurus. Iya. Dia bilang gitu. Oke, Prof. Sebelum kita ke topik utama sesuai judul hari ini, Prof. Kan kita mau bahas gimana sih tips-tips cara naikin berat badan. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dong kenapa kita kurus. Kenapa kita badan bisa kurus sih, Prof? Kenapa tuh? Ya, kurus itu pertama bisa karena kita bicara di luar genetik ya. Kalau genetik ya itu harus melalui pemeriksaan lah. Di luar genetik terganggunya keseimbangan ya dari pemenuhan, salah satu pemenuhan gizi kita yang utama kaitannya dengan ini ya energi ya yang berasal dari karbohidrat, protein maupun lemak. Apa artinya terganggu keseimbangan? Ya kalau jumlah yang dibutuhkan tadi lebih banyak dari yang harus dia makannya berarti sedikit, maka tercadangkan pun tidak gitu ya. Bahkan cadangannya terpakai. Nah, cadangan terpakai inilah lama-lama kelihatan kalau ototnya mulai berkurang, lemak ini kan menjadi mengecil dong mengurus. Iya, kita tulang aja gitu ya. Iya. Jadi tidak terjadi keseimbangan antara asupan dan kebutuhan, terutama terjadi keseimbangan yang negatif, artinya yang dia makan, yang dia asup jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dibutuhkan. Itu dalam penyebab utamanya ya. Bahwa penyebab-penyebab lain bisa juga karena gangguan cerna ya masuk banyak, tapi kok
diare keluar gitu kan. Jadi nggak ada artinya karena makanan tidak aman, tercemar oleh patogen, atau terlalu pedas. Ada juga kan orang terlalu pedas diare. Iya. Ada juga karena kecampur susu yang dia lactose intolerance, jadi sebentar aja di dalam keluar gitu ya. Jadi bisa karena gangguan cerna ya, bisa karena itu juga karena gangguan kesehatan, bisa juga penyakit ya. Kita anggap kebutuhan kita segitu-gitu aja, padahal sebenarnya penyakit ini sangat menuntut tambahan kebutuhan. Orang demam ya, itu kebutuhan energinya bisa meningkat sampai 10%. Ya, jadi kalau itu nggak disadari, apalagi orang demam disertai rasa pahit ya, kan seringkali tuh. Jadi nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan. Udah kebutuhannya meningkat. Udah kebutuhannya meningkat, yang masuknya sedikit. Itu terjadi berkali-kali. Nah itu sebabnya anak-anak balita biasanya ya, kalau sering dia diare lebih dari 2-3 kali 1 tahun tuh kecenderungannya dia berat badannya kecil, rendah, kurus. Ya di samping itu bisa juga ketika makanannya katakan sudah sama dengan asupan, tapi sebenarnya untuk dia mencadangkan tadi terganggu ya. Misalnya salah satu kita bisa mencadangkan otot kalau orang melakukan olahraga beban ya. Iya, betul. Entah itu bebannya betul-betul pakai angkat beban 50 kilo, 20 kilo, atau pakai badannya jadiin beban. Seperti push up, plank, itu kan kita menggunakan beban badan kita. Nah, banyak bukti udah dia olahraga beban itu bisa menambah, membesarkan otot. Sehingga tampak tidak kecil gitu. Karena berat badan ini juga nggak cuma masalah lemak ada apa enggaknya ya Prof ya. Betul. Ada otot, ada tulang, ada air, kan cairan tubuh. Iya. Oke. Kalau penyebab tidak langsungnya sih banyak ya. Kenapa orang malas makan? Bisa karena stres. Kenapa orang malas makan? Bisa ada makanan gangguan pikiran, nggak cukup waktu, buru-buru ya. Sibuk kerja, nah atau makanan yang tersedia nggak suka gitu ya? Ya, atau makanannya nggak pas gitu ya. Udah banyak tapi nggak selera ya. Iya. Oke, tadi kan itu penyebab-penyebabnya nih Prof. Sekarang apa sih solusinya Prof? Ya, jadi solusi yang terbaik tadi kalau kita paham apa penyebabnya, kan tadi ada beberapa alternatif. Ya bisa lagi tadi hormonal ya, yang disebut orang sebagai hipertiroid. Tiroid, hormon tiroidnya terlalu banyak, boros menggunakan, rasanya udah makan banyak tapi kok nggak terbentuk juga gitu ya. Jadi nah itu harus dilakukan kalau kita, tapi memang tanpa orang berobat mengecek, maksudnya sebelum orang tadi mengecek hormonnya ke lab, bisa juga cara sederhananya dulu. Kalau makanannya ditambah, kalau istirahatnya ditambah ya yang cukup sehingga tadi mengurangi stres. Orang kalau tidurnya nyaman pasti minimal stres berarti ya. Kalau orang stres biasanya sulit tidur. Nah, itu aja dulu dimulai. Kalau itu dua hal tadi bisa memperbaiki, nggak usah dulu mendalami soal hormon, genetik dan sebagainya. Tapi kalau ternyata udah dicoba nih ya dengan nambah makanan sumber karbohidrat, protein, lemak, masih belum naik juga berarti. Nah, iya, udah dicoba juga tadi dengan olahraga beban. Nah, saya kira lebih baik konsultasi. Kan biasanya Prof suka bikin singkatan-singkatan yang mudah nih, hafal nih Prof ya. Kalau misalnya singkatan yang mudah sebagai tips dari Prof nih apa nih? Untuk meningkatkan berat badan ya? Untuk meningkatkan berat badan dong pasti. Ya, bisa kita singkat komit ya. Iya, dan itu juga bisa artinya komitmen ya. Komit, K itu keseimbangan gizi positif. Apa itu keseimbangan gizi positif? Ya kan tadi terjadinya karena keseimbangan gizi negatif. Jadi berarti asupannya yang tadinya kurang ditingkatkan, itu artinya dipositifkan, ditambah asupan makanan pokoknya, lauk pauknya, ya sayur dan buahnya. Pokoknya ini pasti yang enak-enak ini. Cari makanan yang enak-enak meliput tadi, tentunya yang minimal gula garam dan lemak transnya ya. Itu
membalik lah. Kalau tadi keseimbangannya negatif, jadikan keseimbangan positif. K ya. Ya. Kemudian komit O ya. Oh. Nah, O ini bisa kita gunakan dengan prinsip aktivitas fisik atau bahasa kerennya itu olahraga ya. Mm-mm. Jadi O ini olahraga. Olahraganya juga nggak sembarangan. Kalau kita olahraganya berlari kencang ya tambah kurus ya. Apalagi kalau kardio kan lebih Iya, lebih banyak menguras energi daripada membentuk otot ya. betul. Jadi diutamakanlah olahraga beban namanya. Mm-mm. Ya, di olahraga beban ini memang melibatkan otot-otot besar. Otot besar kita sederhananya yang gampang 4 lah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Iya, tangan kaki. Nah, itu diupayakan baik menggunakan beban maupun menggunakan badan tubuh sendiri. Kadang-kadang dia bisa menggunakan tembok ya, sambil setengah berdiri 45 derajat ke tembok Oh iya. atau 30 derajat ke kursi. Mm-mm. Ya, bisa membentuk ototnya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi dan juga ini paha ya. Dan otomatis nanti dengan gerakan kombinasi tadi perut pun juga bisa, bukannya makanan yang berlebih tadi jadi lemak, tapi justru terbentuk otot lebih baik. Iya. Jadi banyak cara lah, kalau mau lebih detail bisa konsultasi ke ahli sport nutritionist atau ahli olahraga kebugaran, atau ada uang pergi ke fitness center. Kalau nggak ada uang bisa telepon kita juga boleh gitu ya. Atau lihat di YouTube. Oh, lihat di YouTube banyak. juga. Tapi hati-hati, kadang-kadang kalau nggak ngerti caranya kan harus ada dengan Coach. warming Oh, up iya, ya, warming jangan up, sampai langsung olahraga tanpa pemanasan ya. Kemudian ada cooling down-nya. Jadi kalau nggak terbimbing ya bisa jadi cedera. Iya, itu sering terlupa itu ya, Iya. warming up, cooling down. Tapi oke, banyak juga YouTube yang oleh para expert profesionalnya, saya kira itu bisa. Bukan orang-orang yang coba-coba membuat YouTube tanpa jelas ilmu atau jontorangannya gitu ya. Iya, oke, selanjutnya setelah K O M. M, Apa komit itu? ya, minimal stress ya. Kan tadi salah satu faktor tidak langsung yang mempengaruhi hormonal kita itu stres. Orang stres, ada hormon dia yang tertekan, ada hormon dia yang meningkat. Leptin ya, yang turut mengendalikan nafsu makan, itu bisa turun. Stres bisa meningkatkan grelin. Buat orang yang sifatnya introvert, itu jadi malas makan. Tapi buat yang ekstrovert, dia makan membabi buta. Oh, iya. Jadi respon stres ini buat tipologi orang secara psikososial beda, introvert atau extrovert dia. Nah, masing-masing harus paham, gue introvert atau gue extrovert ya. Ya, kalau introvert kan jadi tambah sulit makan deh. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana mengendalikan stres tadi? Banyak cara. Kayaknya video-video kita sebelumnya tuh udah pernah membahas ya, Iya, dengan jangan lupa dicek ya. ya ada pendekatan bagaimana supaya kita bisa tidur nyaman. Tidur juga gimana caranya biar nyaman, perlu mandi dulu. Mandinya air hangat atau air dingin itu pernah lagi kita bahas ya, supaya langsung 15 menit langsung kelelep gitu ya. Kemudian pendekatan religius ya, doa dan sebagainya, yoga. Oke, K O M, sekarang I. Komit I ya. Istirahat yang cukup ya. Ya, meskipun istirahat yang cukup juga mempengaruhi stres, tapi ketika kita tadi olahraga beban itu kan salah satunya tadi untuk yang kita makan berlebih, yang kita tingkatkan tadi makan untuk meningkatkan berat badan supaya nggak timbun jadi lemak. Tapi sebagian jadi otot di samping jadi lemak ya. Iya. Nah, otot ini ketika dibentuk itu kan memerlukan masa pembentukan istirahat ya. Ya, ketika kita bebannya berat itu kan bisa ada cedera ringan, sangat ringan ya. Ada sel-sel yang jaringan yang rusak karena dia akan membesar, pecah. Iya. Nah, itu kan perlu waktu istirahat, tidur yang cukup, sehingga ada masa recovery istilahnya. Iya. Kalau kerennya recovery ya. Benar, regenerasi Kalau sel. belajar gizor. Ya, gizi olahraga ya. Nah, itu harus cukup istirahat. Kalau enggak ya dirusak terus selnya. Kapan selnya
menambah dan ukurannya nambah besar. Karena ukuran-ukuran sel kecil tadi yang diberi beban itu kan perlu diberi waktu istirahat untuk recovery-nya. Oke. KOMI sudah, komit. Setelah itu yang terakhir nih Prof. T. T ya. Ya biasakan nimbang berat badan. Jadi ketika kita tadi awal udah tahu kurus, berat badannya kurang, harus kita tingkatkan. Jadi kalau kita diemin aja nggak tahu nih udah 3 bulan naik nggak sih berat badan? Lagi-lagi perasaan, rasanya sih sudah, tapi kan persisnya seperti apa gitu. Jadi alangkah baiknya memang dipantau berat badannya. Jadi tahu kita ternyata udah bertambah sekian. Di samping itu juga bisa juga andaikan dari proses KOMI T tadi masih kita merasa gagal, ya keseimbangannya sudah dibuat, zat gizinya sudah seimbang positif, olahraganya sudah, rasanya sudah, kemudian minimal stresnya sudah, istirahatnya sudah, kok dipantau nggak naik-naik ya, nah konsul aja, mungkin ada something wrong di dalam memilih dan melakukan. Jangan main perasaan-perasaan aja. Perasaan boleh, tapi harus dibuktikan. Iya, konsul aja. Oke, baik Prof. Sepertinya sudah cukup nih Prof untuk hari ini. Takutnya kepanjangan ngantuk. Enggak lah ya, nggak mungkin ngantuk. Karena kan topik yang kita bahas pasti sangat seru dan sangat bermanfaat. 2 dari 5 orang ya ini. Iya. Iya, untuk 2 dari 5 orang yang mengalami kurus di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Ya, termasuk teman-teman saya juga banyak yang mengalami problem ini, Prof. Berarti nanti orang banyak konsul ke Felis. Ya? Waduh. Oke, baik Prof. Untuk mengakhiri diskusi hari ini, mungkin Prof ada closing statement nih untuk diskusi hari ini. Baik. Ya, jadi kalau kita bicara tadi bagaimana cara meningkatkan berat badan bagi yang kurus. Pertama tentu harus paham dulu kurusnya ini kenapa gitu. Ya, kalau kurusnya lebih karena faktor-faktor gaya hidup, karena salah ngatur makanannya masih kurang, kemudian salah dalam arti tidurnya, salah dalam arti disiplin macam-macam sehingga akhirnya menyebabkan stres, atau karena hubungan dengan seseorang sehingga jadi stres, maka penyebabnya tadi yang harus kita perbaiki. Kurang makan berarti makannya diperbanyak. Bagaimana caranya? Silakan di video sebelumnya ada atau konsultasi. Bagaimana supaya olahraganya seperti apa? Terutama olahraga beban, bisa konsultasi juga. Bagaimana supaya minimal stres? Tadi juga udah kita bicarakan. Bagaimana supaya cukup istirahat? Kemudian pantau, timbang ya. Jadi saya singkat dengan komit ya. Keseimbangan energinya positif, O-nya olahraga, M-nya minimal stres, I-nya istirahat yang cukup, kemudian timbang untuk memantau berat badannya. Mudah-mudahan bisa ya. Iya, oke baik Prof. Terima kasih atas diskusinya hari ini yang sangat bermanfaat dan pastinya ini banyak yang request ya, karena kebanyakan platform-platform gizi membahasnya gimana cara nurunin berat badan. Nah sekarang kita kasih tahu nih cara naikin berat badan yang banyak juga ternyata yang butuh gitu ya Prof. Betul, hampir 20% ya dari usia muda. Iya, oke baik. Mungkin sekian saya dari diskusi hari ini. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, terima kasih Vel, terima kasih.